Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا الآية صدق الله العظيم أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Ki Haji Soekarti yang saya muliakan, para Ustadz, Ustadzah, para Pak Yai, Bu Nyai yang ikut bergabung dalam kesempatan ngaji pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah setia kajian online Asy-Syifa di mana saja panjenengan berada yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita balik dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita dapat bermuwajahah dengan niat yang satu, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan mudah-mudahan ilmu demi ilmu yang sudah kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah dan bermuamalah selama kita hidup di dunia ini. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan, petunjuk, dan juga pengarahan beliaulah, sehingga kita mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Semuanya adalah karena petunjuk Rasulullah Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran maupun juga hadis-hadis beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Penjelasan tercelanya ujub dan bahaya-bahayanya. Di antara ayat yang menjelaskan tentang ujub adalah sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 25, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Monggo Bu Indri dibaca lengkap artinya. Ya Ustaz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Allah telah menolong kamu mukimin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Bapak Ibu, jadi dari ayat tadi begitu jelas bahwa sebelumnya Allah banyak menolong umat Islam dalam memenangkan peperangan-peperangan yang harus dilakukan untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy.
Tetapi khusus untuk perang Hunain, ini karena saat itu jumlah umat Islam sudah lebih banyak, sehingga timbul ujub, ya, timbul congkak, membanggakan diri, pasti menang ini saya, gitu, ya, karena jumlahnya lebih banyak. Apa yang terjadi? Justru karena timbul ujub, congkak itulah, maka sama sekali jumlah kita yang banyak saat itu tidak memberikan manfaat sedikit pun, artinya justru umat Islam saat itu mengalami kekalahan dalam perang karena mereka ujub, membanggakan diri. Jumlahnya banyak, pasti menanglah kita. Apa yang terjadi? Akhirnya kalah. Ya. Saya barusan hari Ahad yang lalu ada undangan reuni teman-teman alumni IAIN. Jadi sudah tuwek-tuwek ya seperti saya ini, karena sudah angkatan 85 dulu di Jombang, di salah satu teman di rumahnya di Jombang sana. Suaminya memang apa istilahnya pensiunan TNI, suaminya teman ini, dan cerita salah satu anak buahnya itu pada jamaah ada yang sudah melalang buana lah, perang di sana, perang di sini, dan seterusnya. Maka dia bilang kepada komandannya ini, suaminya teman ini, Pak Komandan, saya yang harus di depan, karena saya yang sudah berpengalaman untuk berperang. Akhirnya komandan mengizinkan, dan apa yang terjadi pada jamaah? Begitu perang dimulai, ya, di Irian Jaya atau di mana waktu itu, Papua, begitu saya agak lupa. Belum sampai beberapa detik, bahkan belum sampai beberapa jam melawan mereka, apa yang terjadi jamaah? Langsung kepalanya tertembak dan pecah. Jadi karena kecongkaan itu, dia yang sudah merasa paling pintar untuk mensiasati, paling terampil untuk menyikapi peperangan demi peperangan yang selama itu dia selalu berhasil untuk selamat, begitu menang dan mampu untuk menjatuhkan sekian banyak lawan atau musuh. Akhirnya saat itu dia mati terkapar, tertembak kepalanya sampai pecah. Itu juga salah satu contoh kecongkaan, ya. Ujub, membanggakan diri bahwa saya mampu, saya akan bisa, saya akan menang. Dan ternyata apa yang terjadi? Dia harus mati karena tertembak oleh musuh. Bahkan yang ditembak kepalanya, naudzubillah, sampai pecah kepalanya. Itu menurut informasi Pak Komandan kemarin itu. Nah, jadi satu ayat ini saja kita sudah bisa mengambil iktibar para jemaah bahwa ujub, congkak, ya, itu adalah membangga-banggakan diri, adalah perbuatan yang sangat dilarang di dalam Islam. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Ujub, congkak, membanggakan diri itu dalam segala hal tetap dilarang. Apalagi dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi itu yang memang harus kita sikapi betul-betul. Karena bagi kita yang namanya ibadah, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik ibadah yang secara langsung hablum minallah maupun ibadah yang ada hubungannya dengan hablum minan nas, itu memang betul-betul harus kita lakukan dengan sempurna, tanpa menimbulkan rasa ujub, tanpa menimbulkan rasa takabur, tanpa menimbulkan rasa yang ingin dipuja-puja, ingin dibanggakan oleh orang lain. Itu betul-betul yang harus kita sikapi dengan cara kita buang jauh-jauh sikap ujub tersebut. Sebuah ayat yang menjelaskan tentang
upaya orang-orang kafir nanti di neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr surat 59 Ibu Indri, ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Ila akhir ayat. Monggo, Bu Indri. Nggih, Ustaz. Dibacanya semua? Semua, nggih, semua. Oh, nggih. Lihat nih. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Bapak Ibu para jamaah, dan mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Ayat ini para jamaah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak orang-orang kafir atas rasa bangganya, atas rasa ujubnya dengan mengandalkan benteng dan kekuatannya. Yakin Allah tidak akan menyiksanya karena sudah mempersiapkan benteng-benteng dan kekuatannya. Tetapi apa yang terjadi? Justru Allah memberikan hukuman kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Jadi para jamaah, Masya Allah, ini menjadi sebuah kekuatan dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu para jamaah zat yang maha segala-galanya. Sementara kita ini jamaah adalah amat sangat lemah. Amat sangat lemah tanpa bantuan, pertolongan, dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lemah dalam menjalankan semua aktivitas. Ya, semua aktivitas yang kita lakukan, aslinya kita ini sangat lemah. Tanpa pertolongan, bantuan, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka jangan pernah kita ujub, congkak, bangga diri, apapun yang ada pada diri kita. Sebab bagi Allah, kalau mau melakukan sesuatu cukup dengan dua kata, kun fayakun. Jadilah maka menjadi. Dengan dua kata saja. Apapun yang dikehendaki oleh Allah tidak akan bisa, siapapun akan menolaknya. Ya. Maka para jamaah, kepasrahan secara totalitas dalam hidup ini wajib hukumnya. Ya. Kita wajib tawakal ala Allah dengan 100% dalam segala hal. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan materi kita, kekuatan ilmu kita, imajinasi kita, pola pikir kita, fisik kita.
jabatan kita, jangan pernah kita mengatakan. Andalkan kekuatan semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, hubungannya dengan ibadah. Kita bisa membaca surat Al-Kahfi yang tadi malam jenengan sudah baca atau pagi ini baru dibaca, tidak apa-apa. Ya. Ayat 104. Ya. Hampir di penghujung. Di penggalan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Anggap Ibu Indri. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Bapak Ibu, dan mereka itu menyangka bahwa mereka berbuat yang sebaik-baiknya. Firman Allah ini juga memperingatkan kepada kita tentang rasa bangga diri dengan perbuatan yang kita lakukan. Dengan ibadah yang kita kerjakan. Banyak di antara kita menyangka ibadah kita sudah sempurna. Perbuatan kita sudah sempurna, amaliyah kita sudah sempurna, tetapi kenyataannya belum sempurna menurut Allah. Dan memang bagi kita, barometer dan ukuran kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu para jamaah, ya ukurannya asal secara fikih. Ya, secara fikih bahwa kita saat sholat itu sudah menjalankan 13 rukun di dalam sholat sudah kita lakukan, memang secara syariat ya sudah sah. Ya, sudah sah. Tapi kan tidak cukup itu kesempurnaan ibadah kita itu. Tidak cukup dengan itu saja maksud saya, dengan memenuhi syarat dan rukunnya saja. Ya. Tidak cukup itu kan untuk menyempurnakan ibadah demi ibadah yang kita lakukan. Ada hal-hal lain, perbuatan-perbuatan lain yang harus juga kita laksanakan saat kita sedang beribadah ini. Ya. Makanya kemudian para jamaah dalam melaksanakan ibadah, kenapa sih tuntutannya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti harus dilakukan dengan ikhlas. Tidak boleh ujub. Tidak boleh riya. Ya, tidak boleh sombong. Kenapa para jamaah? Kok tidak boleh ujub? Ya, saat kita sudah selesai melaksanakan ibadah itu. Karena para jamaah, ibadah demi ibadah yang kita laksanakan itu dapat kita kerjakan semata-mata karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita, karena Allah menghendaki kita untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut. Bahkan karena Allah berkenan untuk mensucikan jiwa kita. Jadi karena Allah juga berkenan mensucikan jiwa kita. Mari kita sampaikan firman Allah di dalam surat Yusuf. Okay. Ayat yang ke-53 Bu Indri. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali
nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu, kalau bahasa singkatnya melalui ayat itu, melalui ayat itu, kalau bahasa singkatnya itu begini. Aslinya saya dengan jenengan itu juahat banget. Jadi aslinya kita itu juahat banget. Ya. Kenapa kita menjadi orang yang baik? Karena nafsu kita diberikan rahmat oleh Allah. Itulah yang menyebabkan kita menjadi orang baik. Jadi inna nafsala ammaratum bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kita untuk melakukan kejahatan. Lalu kok kita tidak jahat? Karena nafsu kita mendapatkan rahmat Allah. Dibimbing oleh rahmat Allah. Sehingga kita menjadi baik. Sehingga dengan baik itu artinya kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Baik ibadah yang qablul minallah maupun yang qablul minan nas. Baik ibadah yang makhdoh maupun yang ghairu makhdoh. Itu dapat kita lakukan karena nafsu kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu kita mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau saya membahasakan simpelnya begitu. Aslinya kita itu, nafsu kita itu jahat banget. Aslinya semua kita itu jahat banget. Kenapa kita bisa menjadi tidak jahat, menjadi orang baik? Karena nafsu kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan menyadari hal tersebut, pantaskah ketika kita ibadah lalu ujub, membanggakan diri? Sama sekali tidak pantas. Pantaskah jika kita berhasil dalam melaksanakan suatu aktivitas tertentu lalu ujub? Sama sekali tidak pantas. Karena kebaikan yang ada dan yang kita lakukan itu karena nafsu kita dirahmati oleh Allah. Kalau ada orang yang selalu menuruti nafsu jahatnya itu, memang nafsunya tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya. Memang nafsunya tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka yang terjadi seperti itu. Ya. Maka yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita juga harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa ibadah demi ibadah yang kita lakukan itu, Bapak Ibu, hanya dapat kita laksanakan adalah semata-mata karena dikehendaki oleh Allah. Ya, semata-mata karena dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kita ini tidak dikehendaki oleh Allah di dalam melaksanakan ibadah tersebut, ya kita tidak akan bisa berbuat apapun. Tidak akan bisa berbuat tidak akan kita mampu untuk berbuat apapun. Tidak mampu kita akan melaksanakan ibadah apapun tanpa dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita sudah bisa melaksanakan ibadah itu, sekali lagi, jangan pernah timbul rasa ujub, bangga diri. Jangan pernah timbul riya, ya, memamer-mamerkan ibadah kita. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan itu dapat kita kerjakan karena dikehendaki oleh Allah. Sehingga para jamaah, ketika ada teman panjenengan, tetangga panjenengan, keluarga panjenengan yang belum beribadah, jangan dibenci, jangan dicaci maki. Justru kewajiban kita apa? Mendoa. Mereka belum ibadah itu karena belum dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi mereka tidak beribadah itu karena belum dikehendaki oleh Allah. Atau dalam bahasa umumnya, mereka yang belum ibadah itu karena belum mendapatkan hidayah Allah untuk dapat melaksanakan ibadah itu. Nah itu.
Sehingga justru kewajiban kita adalah mendoakannya, bukan membencinya, bukan memarahinya, bukan untuk mencercanya. Sebuah ayat di dalam surat At-Takwir, surat 81. Ayat yang terakhir Bu Indri, ayat 29. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Nggih. Nggih. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Bapak Ibu, begitu jelasnya ayat ini. Kita tidak akan mampu menghendaki untuk melakukan apapun, termasuk dalam melaksanakan ibadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dikehendaki oleh Allah. Tanpa dikehendaki oleh Allah. Sekali lagi, ibadah yang kita kerjakan ini hanya dapat kita laksanakan karena kita dikehendaki oleh Allah. Karena kita dikehendaki oleh Allah. Kalau tanpa dikehendaki oleh Allah, kita pun barangkali juga nggak bisa ibadah. Seperti orang-orang yang belum beribadah karena belum dikehendaki oleh Allah. Makanya para jamaah, ayo jaga diri, jaga lisan, jaga hati. Jangan mudah mencerca orang lain. Jangan mudah menghina orang lain. Jangan mudah kita memarahi orang lain ketika mereka belum menjadi orang yang baik. Karena belum ditolong oleh Allah. Nafsunya belum dirahmati oleh Allah. Dia belum dikehendaki oleh Allah. Dia belum mendapatkan petunjuk Allah. Sehingga belum menjadi orang yang baik. Jangankan sesama muslim di antara kita ini para jamaah, sampai kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Saya dengan panjenengan dilarang untuk mencercanya, dilarang untuk menghinanya. Oke? Dilarang untuk mencercanya, dilarang untuk menghina. Kenapa para jamaah? Ya karena apapun yang kita lakukan saat kita hidup di dunia ini, masing-masing kita nanti di akhirat para jamaah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau antara kita dengan orang-orang non-muslim, itu kan ayatnya jelas ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu, ya agamamu. Bagi saya, ya agama saya. Yang antara kamu dengan kami, karena berbeda agama ya pasti akan berbeda dalam hal bersikap, bertutur kata, dan berbeda dalam hal segala-galanya. Itu kalau antara kita dengan saudara-saudara kita non-muslim. Ya. Kalau antara kita dengan kita, sesama muslim apa dalilnya? Lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan baca di Al-Baqarah itu ya. Bagi kami adalah amal ibadah kami. Dan bagi kamu adalah amal ibadah kamu. Yang antara kami dengan kamu akan sama-sama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhir. Okay. Jadi yang punya hak untuk menjustifikasi kebenaran ibadah kita itu Allah, bukan kita. Jangan mudah kita menjustifikasi ibadahnya orang itu salah ketika kita sendiri belum tahu dalilnya. Oh, apa itu kok ngono itu? Gak ono itu hadisnya. Padahal kita belum tahu bahwa itu ada hadisnya misalnya. Ya. Ya. Jangan mudah sekali lagi kita menjustifikasi ibadahnya saudara kita, lalu kita menganggapnya bahwa itu tidak benar dan lain sebagainya. Cari dulu pengetahuan tentang itu baru bisa menilai. Kadang-kadang kita ini kan mudah menilai. Sementara yang dinilai jauh lebih bagus, pemahamannya jauh lebih bagus,
eh, apa namanya, ibadahnya daripada kita yang suka menilai. Memang penonton itu lebih mudah, ya. Ngono gak bisa ngegulno. Iya penontonnya. Sudah di depan gawang kok nggak masuk, itu penontonnya. Yang main tidak semudah itu. Eh, Yang bermain tidak semudah itu para jamaah. Kalau penonton gampang ngomong penonton. Nggak resiko apa-apa wong penonton. Jadi sampai pun kepada adanya perbedaan ibadah yang kita lakukan, itu dalilnya lana a'maluna walakum a'malu. Yang punya hak mutlak menjustifikasi kebenaran ibadah kita itu Allah, bukan kita. Ya, bukan kita. Jadi sepanjang masih bersumberkan dalil nakli, baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis, maka pasti itu benar. Maka pasti itu benar. Soal kemudian terjadi perbedaan seperti kemarin setat Ramadan, yang satu hari Senin, yang satu hari Selasa, itu kan karena metode penetapannya yang berbeda. Tapi kan tetap berdasarkan syariat. Dalilnya Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada yang punya wewenang untuk menjustifikasi bahwa yang puasa setat ini yang paling benar, yang ini salah. Nggak ada itu. Tetap berdasarkan ayat dan Al-Quran. Ayat dan Al-Hadis. Nah, kalau yang benar-benar sudah menyimpang dari syariat, itu yang perlu diluruskan. Jadi ada yang berhari raya seminggu sebelum hari raya kita. Apa dasarnya? Nilfun Allah. Nah, itu yang perlu diluruskan. Tidak ada syariat dengan nilfun Allah, itu tidak ada. Ya. Itu tidak ada syariat begitu itu. Dengan nilfun Allah. Minjeng napa ya Allah kula riyaya niki. Ya meneh Jumat itu riyaya awakmu. Tidak ada itu dalam syariat ini. Ya. Jadi para jamaah, coba sampai pun kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, kita pun dilarang untuk mencercanya, menghinanya. Ya. Bahkan sesembahannya pun kita dilarang untuk menghinanya. Apalagi kita sesama muslim, mengaku paling benar ibadahnya, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Ya, dan nanti ada ayat yang betul-betul akan menjadi sebuah argumen bagi kita dengan menyadarkan diri kita yang luar biasa. Ya, gitu. Ayatnya adalah dalam surat Al-An'am, Bu Indri. Surat Al-An'am ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Inilah akhir ayat. Monggo Bu Indri dibaca. Artinya lengkap aja. Nggih, sekitar Ustaz. Surat 6 di Ustaz. Surat 6, 108. 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih Bu Indri. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu juga dilarang. Berarti kita juga dilarang memaki yang menyembah kepada selain Allah. Ya. Yang disembah selain Allah kita dilarang memakinya. Berarti penyembah selain Allah pun kita dilarang untuk memakinya, mencercanya.
mengolok-olokkan. Kenapa? Ya itu di penghujung ayatnya itu, di hampir penghujung ayatnya itu kan jelas. Ya, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Ya. Jadi kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Karena menyembah kepada selain Allah itu dianggap baik oleh mereka. Dianggap baik oleh mereka. Lain dengan kita menyembah Tuhan Allah. Bukan dianggap baik, memang sangat baik. Jadi menganggap menyembah pada Tuhan yang namanya Allah itu bukan sekedar menganggap baik, tapi memang hakikatnya sangat baik. Karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah itu bukan Tuhan, mungkin Tuan, ya. Bisa saja Tuan, bukan Tuhan. Nah, Tuhan yang sebenarnya itu tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mengakui, bahkan sampai orang kafir pun mengakui Tuhan yang maha segala-galanya itu Allah. Mereka tahu sebenarnya. Kok tidak berubah untuk menyembah Allah? Nah, itu kan persoalan lain. Nanti kalau menyembah Allah, yang sebelumnya tidak menyembah Allah, lalu berubah menyembah Allah, dia akan bilang, apa kata dunia nanti? Ya, begitu. Padahal harusnya tidak apa kata dunia. Apa kata akhirat nanti kalau saya tetap dalam kondisi tersesat seperti sekarang ini. Itu yang harus menjadi pertimbangan. Bukan apa kata dunia, tapi apa kata akhirat. Kalau saya tetap tersesat seperti ini. Ya. Kalau tetap saya menyembah Tuhan selain Allah. Itu apa kata akhirat. Sehingga yang namanya khilafiyah itu para jemaah. Itu sudah sebuah persoalan. Maka jangan dipersoalkan. Tidak akan pernah selesai membahas khilafiyah itu. Sepanjang sekali lagi masih bersumberkan dalil nakli. Baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang tidak berdasarkan dalil nakli, salah satu contohnya tadi nilfun Allah, lah itu yang perlu diluruskan. Oke, itu yang perlu diluruskan. Bukan dimusuhi, ya, diluruskan. Diajak kembali kepada jalan yang benar. Diajak kepada jalan yang benar. Bapak Ibu, karena itu ibadah yang paling pokok dalam hidup ini yang namanya sholat. Sebagai penghantarnya kan ada minimal iqomat kan minimal. Ya, minimal itu qomat. Akan sempurna ketika didahului oleh azan terlebih dahulu baru qomat. Saat muadzin atau orang yang azan itu mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah atau illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan yang dapat menjadi sebab kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan yang menjadi sebab kita mampu menyingkirkan perbuatan kemaksiatan kepada Allah illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Allah itu zat yang al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Jadi begitu para jemaah. Ya. Jadi kita selalu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka sama sekali tidak pantas ketika saya dengan panjenengan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih disertai dengan rasa ujub, masih disertai dengan membanggakan diri, masih disertai dengan riya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Terkadang memang manusia merasa bangga diri dengan amal perbuatannya. Padahal belum tentu amal perbuatan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan belum tentu benar. Mungkin masih ada sisi-sisi lain yang perlu kita sempurnakan.
Maka ngaji demi ngaji seperti pagi hari ini para jamaah menjadi sebuah media yang amat sangat penting bagi kita semua. Untuk apa? Untuk meluruskan ketauhidan kita kepada Allah. Untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Selama ini barangkali masih ada yang salah. Itu akan tersempurnakan dengan tambahnya ilmu. Maka di mana-mana saya sarankan. Ya, baca selawat baik. Ya, baca dalam kondisi tertentu ada orang sudah menjadi tradisi baca istighosah dan lain sebagainya baik. Tapi jangan hanya itu. Baca Yasin baik, tapi jangan hanya itu. Ya, isilah dengan tambahan ilmu. Ya. Yasinnya dibaca sampai hafal tapi isinya nggak ngerti. Ya, kan agak rugi itu. Bahkan merugi kan. Apa isinya Yasin? Nggak ngerti belas, tapi sampai hafal. Ya, gitu. Jadi harus ada ruang-ruang yang harus kita sempatkan untuk menambah ilmu. Kapanpun, dimanapun. Nih. Nih. Itu memang sangat penting. Nih. Sangat-sangat dibutuhkan untuk selalu tambah ilmu. Makanya amat sangat tepat perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu sejak kita masih di gua garba sang ibu kita, di rahim ibu kita, ilal lahdi, sampai kita menuju liang lahat kita masing-masing. Itulah waktu untuk mencari ilmu. Ya, sepanjang hayat masih dikandung badan. Kalau bahasa Lembaga Pendidikan Dunia UNESCO, long life education. Ya, bahwa kewajiban mencari ilmu adalah sepanjang hayat, sepanjang hidup. Maka monggo Bapak Ibu tetap semangat ya, setiap hari. Masya Allah. Jangan cukup puas dengan asyifa. Silakan panjenengan cari tambahan ilmu di masjid ini, masjid itu, majelis ta'lim ini, majelis ta'lim itu, ya, dengan kajian-kajian berbagai macam kitab, dengan kajian-kajian beberapa tema dan seterusnya. Niat kita hanya satu, agar iman dan amal ibadah kita, ketakwaan kita menjadi sempurna karena sesuai dengan petunjuk syariat. Ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah, banyak di antara kita menyangka dan bangga diri bahwa merasa amal perbuatannya sudah betul, merasa ibadahnya sudah betul. Padahal masih perlu banyak yang harus disempurnakan. Salah satu contoh saja, setiap pagi kita mengikuti tahsin Quran, tahsin Al-Quran. Ya. Jadi tahsin itu membaguskan saat kita sedang membaca Al-Quran. Ya. Satu perintah dalam membaca Al-Quran itu ya, dari Allah Subhanahu wa taala, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Jadi baca Al-Quran itu perintahnya hanya satu, dengan tartil, dengan baik dan benar. Satu perintah ini saja kadang-kadang kita masih belum bisa sempurna untuk kita lakukan. Belum perintah yang lain. Belum dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi para jamaah, kewajiban kita adalah mengikhtiarkan diri untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Walaupun kemudian dalam melaksanakan ibadah itu ya mastata'tum, semampu kita. Tapi semampu kita itu bukan berarti pasrah diri, menyerah, belum ikhtiar sudah ya sudahlah dari dulu sholat ya begini, kok mau diapain lagi.
Toh Allah Maha Tahu. Ya, kebian Allah itu Maha Tahu. Jadi itu kan jawaban orang malas. Allah Maha Tahu kan? Iya, dari dulu Allah itu Maha Tahu. Ya, bukan baru sekarang. Bukan baru sekarang dengan ucapan Allah Maha Tahu. Dari dulu sifat qadim Allah Maha Tahu Al-Alim itu dari dulu. Justru karena Allah Maha Tahu itulah hati-hati kita dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah pola dan beribadah. Allah Maha Tahu kita ujub apa enggak saat ibadah. Kita ria apa enggak saat kita ibadah. Kita ikhlas apa setengah ikhlas saat kita ibadah. Itu semuanya Allah Maha Tahu. Maka jangan main-main. Itu. Ya. Dengan baca sekian ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ya, nama-nama Allah yang baik. Itu selalu didahului Al-Alim baru berikutnya. Alim berikutnya. Alim baru berikutnya. Al-Alim baru berikutnya. Allah Maha Tahu baru apa lagi? Allah Maha Tahu baru apa lagi? Allah Maha Tahu baru apa lagi? Hati-hati. Jangankan yang nampak dalam penampilan lahiriah kita. Apapun yang ada dalam hati kita, ingat Allah Maha Tahu. Itu. Jadi satu ibadah saja. Perintahnya, apakah kita sudah bisa memenuhi perintah Allah auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila? Itu salah satu contoh saja. Belum ibadah yang lain. Belum ibadah yang lain. Bapak Ibu, sebagaimana tidak bolehnya kita membanggakan diri dengan perbuatan yang kita lakukan dengan benar. Jadi perbuatan yang salah ya itu sangat dilarang kita membanggakan diri. Lalu bagaimana dengan perbuatan yang benar yang kita lakukan? Juga dilarang kita ujub. Dilarang kita membanggakan diri. Walaupun perbuatan yang kita lakukan itu benar. Tetap dilarang ujub. Ya. Nah, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Salatul muhlikat syukhun muta' wa hawan mutba' wa ijabul mar'i bi nafsi." Masya Allah. Banyak perhatikan hadis ini para jamaah. 3 perkara yang membinasakan. Ya. Jadi 3 perkara yang membinasakan diri kita. Apa saja? Kikir yang ditaati. Jadi orang kikir itu hati-hati. Weman banget dengan materinya, dengan hartanya. Ya, hati-hati. Itu akan membinasakan diri kita sendiri. Karena hakikatnya orang yang kikir itu bukan kikir kepada orang lain. Hakikatnya orang yang kikir itu kikir terhadap diri sendiri. Ya. Jadi kikir itu hakikatnya jadi hakikatnya kikir itu kikir terhadap diri sendiri. Harusnya makan dengan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh kesehatan badan kita. Karena saking kikirnya, maka tidak dipenuhi kebutuhan gizi, protein, vitamin, dan lain sebagainya tidak dipenuhi. Karena kikir. Monggo. Nggih, monggo. Mari kemauan, tidak apa-apa. Dari ibu siapa, Bu? Bu Par. Kalau orang itu sudah kikir terhadap diri sendiri, pasti terhadap orang lain lebih kikir. Ya, lebih kikir. Pasti itu. Ya, itu pasti lebih kikir. Gitu. Jadi
kikir yang diikuti atau kikir yang ditaati. Jadi mengikuti rasa atau jiwa kikirnya itu membinasakan. Ya, membinasakan. Sehingga kalau dahulu kita masih kecil di kampung itu kan terkenal ya Bapak Ibu. Ketika kemudian ada kebakaran rumah misalnya. Apa kata masyarakat? Ya salah dewe medite gak karuan. Sehingga seluruh uangnya habis, seluruh ternaknya terbakar, seluruh hartanya, uangnya, dan rumahnya pun hancur. Itu kadang-kadang yang terjadi masyarakat kita seperti itu. Dan masyarakat itu bilang begitu itu bukan karena omong kosong. Memang kenyataannya orang itu kikir. Gitu ya. Jadi hati-hati, membinasakan diri kita lo pikir itu. Yang kedua jamaah, yang akan membinasakan diri kita, hawa nafsu yang selalu diikuti. Tahu kan kita tadi, di surat Yusuf ayat 53, hawa nafsu kita itu la ammaratum bisu. Hawa nafsu kita itu selalu mengajak kepada kita untuk berbuat kejahatan, kejelekan. Selalu menyuruh kita berbuat jelek. La ammaratum bisu. Kecuali hawa nafsu yang illa marrahima rabbi. Yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang akan mendapatkan rahmat Allah yang baik. Lah yang ketiga, hal yang akan membinasakan hidup kita, kekaguman seseorang terhadap diri sendiri. Masya Allah, inilah ujub. Ya, bangga terhadap diri sendiri. Kekaguman terhadap diri sendiri. Dalam hal apa kagum terhadap diri sendiri ini tidak boleh? Dalam segala hal. Dalam semua hal. Ya, kita tidak boleh ujub. Tidak boleh bangga diri. Ya, tidak boleh bangga diri. Bapak Ibu, hati-hati jaga 3 hal yang akan membinasakan diri kita. Ya, jadi kikir yang ditaati, hawa nafsu yang selalu dituruti, diikuti, dan membanggakan diri. Ya, membanggakan diri atau ujub. Ya. Bapak Ibu rahmatullah, Rasulullah SAW pun masih mengingatkan kepada salah satu sahabatnya yang namanya Abu Sa'labah. Ya. Beliau bersabda kepada Abu Sa'labah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan akhir kehidupan umat ini dengan sabda beliau. Jadi, akhir kehidupan kita, umat Islam ini, itu nanti akan terjadi seperti sabda beliau ini. Ya. Idza ra'aita sukhan muta'a wa hawan mutba'a wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika nafsak. Apa kata Rasulullah? Apabila kamu melihat kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman setiap orang yang mempunyai pendapat kepada pendapatnya, maka wajiblah kamu menjaga dirimu. Jadi, umat ini nanti akan menjadi seperti hadis Rasulullah. Ya. Banyak orang yang pikir, banyak orang yang mengikuti kehendak nafsunya, sehingga kemaksiatan demi kemaksiatan semakin merajalela di mana-mana, dengan berbagai macam dan jenis kemaksiatan, mulai maksiatnya mata, maksiatnya telinga, maksiatnya lisan, maksiatnya hati kita, maksiatnya jasmani atau fisik kita, dengan melakukan berbagai perbuatan yang dilarang di dalam syariat ini. Apakah korupsi, apakah kolusi, apakah KKN, apakah manipulasi,
Apakah berbuat zalim terhadap orang yang tidak salah, berbuat curang, tidak berbuat adil, dan lain sebagainya, itulah nanti yang terjadi dan bahkan rasanya sudah terjadi. Dan itulah indikasi akhir zaman. Selalu atau banyak orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang tidak illa ma rahima rabbi tadi itu. Ya. Kemudian nanti juga akan terjadi, bahkan sudah terjadi, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yi. Ya. Setiap orang yang mempunyai pendapat, kekaguman, ya, membanggakan, kekaguman setiap orang yang mempunyai pendapat kepada pendapatnya. Merasa pendapatnya lah yang paling benar. Yang lain salah, yang lain neraka semua. Jadi, kekaguman setiap orang yang mempunyai pendapat kepada pendapatnya. Pendapat saya yang paling benar. Yang lain salah. Itulah menjadi indikasi akhir zaman. Dan itu sudah terjadi. Ya, merasa pendapatnya yang paling benar. Sehingga menjustifikasi ibadahnya jamaah ini salah, ibadahnya jamaah itu salah. Hanya ibadahnya jamaah saya saja yang benar. Itu memang menjadi indikasi akhir zaman. Merasa bahwa paling benar pendapatnya. Ya. Kalau itu sudah terjadi, fa'alaika nafsak, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Fa'alaika nafsak. Kalau itu sudah terjadi, maka wajiblah kamu menjaga dirimu. InsyaAllah. Wajiblah kita menjaga diri kita. Kalau hal-hal yang sudah disampaikan oleh Rasulullah itu terjadi. Maka artinya, jangan menjadi orang kikir. Maka artinya, jangan kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Maka itu artinya, jangan kita merasa paling hebat dalam berpendapat, paling benar pendapat kita. Harus kita jaga diri kita dari semua. Ya. Bapak Ibu rahimahullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, kebinasaan itu ada di antara dua perkara, yaitu putus asa dan membanggakan diri. Nah, putus asa itu kan artinya tidak mau ikhtiar. Padahal jelas nih ayatnya. Ya, wala tayasu mir rauhillah. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita putus asa, ya kita akan binasa karena tidak mampu mencapai apa yang kita inginkan. Yang kedua yang menyebabkan kita putus asa, kata sahabat Ibnu Mas'ud, adalah membangga-banggakan diri. Sesuai tadi dengan hadisnya. Jadi ujub itu akan dapat membinasakan hidup kita. Maka jagalah, jangan sampai kita memiliki sifat ujub tersebut. Bapak Ibu rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ini yang menyadarkan diri kita, ya. Di dalam surat An-Najm. Surat 53 Bu Indri, ya. Kok 53? Surat pindah Bu Indri. 53 nggih. Nggih, leres Ustaz. Leres. 53 ayat 32 nggih. Ayat 32. Penggalan ayat itu Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum. Monggo dibaca lengkap artinya. Nggih. Ayatnya 32 nggih, Ustaz. 32 nggih. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Bapak Ibu, maka janganlah kamu
membangga-banggakan dirimu sebagai orang yang suci, melagak-lagakkan dirimu sebagai orang yang suci. Kenapa? Karena Allah itu yang lebih tahu kamu itu suci benar apa enggak. Allah yang lebih tahu. Dilarang kita merasa diri kita sudah suci, merasa diri kita sudah benar, merasa diri kita sudah baik, itu dilarang. Wala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu melagak-lagakkan dirimu suci, menganggap dirimu sudah suci. Kenapa? Allah yang tahu apa yang ada di sini. Ketok ya penampilannya wapi, tapi sininya ternyata jelek banget. Naudzubillah min dzalik. Ya, casingnya menarik, tapi dalamnya keropos. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan sampai merasa diri kita sudah suci. Dan itu menimbulkan ujub. Aku sapi kok ibadahku lebih-lebih. Terus gak perlu ngaji maneh. Ilmu saya juga sudah banyak. Sudah saya tidak perlu ngaji lagi. Ya, sudah merasa cukup, sudah merasa suci. Naudzubillah min dzalik. Ibnu Jurayj memberikan penafsiran dan memahami ayat itu sebagai berikut. Apabila kamu berbuat kebaikan, maka janganlah kamu berkata, sayalah yang telah melakukannya. Nek gak aku sopo. Aku kabehku aku itu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Aku kabeh itu, nek gak aku sopo. Ya. Jadi itu Ibnu Jurayj. Zaid bin Aslam berkata, janganlah kamu berkeyakinan bahwa dirimu itu yang baik. Dan itulah arti dari ujub. Ya. Jadi Zaid bin Aslam berkata, janganlah kamu berkeyakinan bahwa dirimu itu yang baik. Dan itulah arti ujub. Masya Allah. Ya. Jadi hati-hati para jamaah. Amat sangat halus. Ya, ujub. Ya. Itu sangat halus. Lebih halus daripada riya. Kalau riya itu masih ngomong, masih berpenampilan. Ya. Kalau ini kan enggak, karena di dalam hati. Membanggakan diri sendiri. Ya, bukan diri sendiri itu enggak perlu ngomong. Bangga terhadap dirinya sendiri karena sudah bisa ibadah ini, bisa ibadah itu. Bisa menyelesaikan tugas ini, bisa menyelesaikan tugas itu. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Bapak Ibu para jamaah, sekali lagi jauh lebih halus ya, dibandingkan dengan riya, dengan takabur yang namanya ujub. Ini sangat halus ya. Tidak nampak, tidak selalu nampak dalam penampilan lahiriah, tapi ingat Allah Maha tahu. Jadi Allah Maha tahu. Alimum bidzatis sudur. Ya, jadi Allah Maha tahu apa-apa yang ada di dalam hati kita. Okay. Alim dalam hal segala sesuatu. Allah itu Maha tahu. Bapak Ibu, insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya karena memang waktunya sudah habis. Kami kembalikan kepada Bu Riri, monggo Bu Riri.